Halo semuanya, nama gue Pandu Trandito. Gue yang gedein bisnis TikTok Ads di Indonesia dan juga Asia Pasifik dari 300.000 USD jadi 30 juta USD. Dan tim gue 72 orang across 10 country. We like Pandu. Di video kali ini kita bahas jalan pintas buat lu jadi manajer. Stepnya cuma 3. Lu lead without a title. Step yang kedua, deliverable lu bakalan beda sama pas lu jadi IC. Pasti lu tahu. Step yang ketiga, manage expectation stakeholder lu. Jadi step yang pertama ya, lu mesti lead without a title. Ini jalan paling pintas buat jadi manajer. Artinya apa? Lu biarpun masih jadi individual contributor, tapi bukan artinya ada yang akan nge-stop lu kalau lu mau ambil inisiatif untuk mulai bantuin temen-temen lu. Bantuin aja, nggak usah rumit-rumit. Mereka pasti ada kesulitan. Atau mungkin tim sebelah selama ini pas ngobrol sama tim lu susah ngertinya. Jadi lu bisa bantu untuk translate, lu bisa ngertiin agendanya mereka. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang bisa lu lakuin untuk nunjukin kalau lu punya kapabilitas untuk bisa memimpin. Dan memimpin itu sebenarnya simple aja. Lu ngertiin tugas lu, tugas teman-teman lu. Itu sebenarnya apa sih yang mesti lu deliver dan kesulitannya di mana? Biasanya ngomong sama siapa aja. Berarti artinya lu bisa jadi pelicin di bagian mana? That's it. Itu doang. Jadi untuk bisa lead without a title artinya ada 2 hal yang lu perluin. 1, sacrifice. Karena artinya lu bakalan sekarang mikir harus lebih gede dari cuma sekedar individual contribution lu. Karena nggak cuma soal target lu doang, nggak cuma soal hasil sales lu doang. Lu mesti mikirin teman-teman lu. Kalau misalkan ada yang kurang perform, lu bisa mulai ngobrol sama mereka. Kenapa? Ada kondisi apa? Ada kesulitan nggak di kerjaan sehari-hari? Atau mungkin di rumah? Atau mungkin lagi sama pacar? Atau mungkin lagi berantem sama orang tua? Alasan bisa macam-macam. Tapi lu bisa jadi perantara antara temen lu yang lagi kesulitan sama bisnis atau sama manajer lu. Itu yang pertama. Jadi sacrifice ya. Sama satu lagi ya, waktu. Karena untuk ngelakuin itu semua artinya lu perlu waktu lebih. Dapatnya dari mana? Ya either lu kasih waktu lebih memang. Jadi yang biasanya lu pakai buat kalau udah pulang ada 4 jam habis makan malam, lu 2 jam nonton Netflix, sekarang 2 jam jadi ngeliatin data-data teman lu untuk supaya lu bisa ngerti siapa yang lagi ada problem atau siapa yang lagi perform well, lu bisa ngobrol apa jadi sama mereka. Atau lu lebih jago. Biasanya begini sih yang ujung-ujungnya dipromot jadi manajer ya. Lu udah lebih jago, makanya kerjaan lu yang tadinya 8 jam sehari, udah beres dalam waktu 6 jam. Lu ada waktu 2 jam buat lu pakai untuk, gue bisa ngapain lagi ya, supaya bisa bantuin tim gua dan teman-teman gua supaya kerjaan mereka lebih enteng. Dan semuanya ini, sacrifice ini, lu lakuin tanpa ada imbalan. Dan lu tahu, mungkin at the end of the day, lu nggak bakalan dapat imbalan apa-apa dari extra effort lu ini tadi. Tapi minimal, skill lu jadi naik. Kedua, lu jadi ada di posisi yang kalau misalkan nanti kesempatannya ada, lu tuh jadi orang yang paling logis untuk ditunjuk. Istilahnya surface luck lu, itu lu perbesar. Dan lu investasi sama diri lu sendiri sebenarnya kan. Dengan lu bisa lebih ngertiin kondisi tim lu, tapi juga kondisi stakeholder yang berhubungan sama tim lu. Step yang kedua, lu harus ngerti kalau deliverables lu bakalan beda banget dari yang biasa lu lakuin. Contoh, kalau misalkan lu software developer, biasanya kan lu coding, lu yang nge-push commit kode lu yang baca PRD dari tim produk gitu kan, ngertiin, ngobrol sama manajer lu, kemudian lu yang mesti coding-coding sendiri. Nah sekarang kalau misalkan lu udah mimpin buat teman-teman lu, walaupun tanpa title sama sekali ya. Jadi artinya lu nggak bisa hanya sekedar coding aja. Nanti pas udah jadi manajer juga bakalan seperti itu. Tugas lu itu lebih ke periphery, kotaknya. Lu yang mastiin kerjaan mereka aman. Itu nomor 1. Setelah aman, mereka bisa lebih produktif. Kok bisa? Ya karena lu bantuin. Dan bantuinnya mungkin bukan lu yang step in untuk beresin pekerjaan mereka, bukan kayak gitu ya, tapi lu yang bisa lihat ke depan siapa dan kira-kira di mana nanti mereka bakal dapat kesulitan. Dan sebelum itu kejadian udah lu cegat duluan, udah lu intervensi supaya kesulitan itu jangan sampai terjadi. Atau misalkan background gue deh, gue banyak di marketing, banyak di sales. Contoh ya, pas pertama kali jadi manajer di digital marketing, yang gue lakukan itu gue udah nggak pasang ads lagi sendiri, tapi yang gue lakuin, gue bikin trackingan supaya tim gue itu bisa ngeliat hasil performa mereka day by day. Jadi artinya kalau misalkan performa kemarin turun, mereka bisa lihat, ups, tidak meet target harian. Jadi hari ini gue mesti ngelakuin ekstra supaya bisa meet target hari ini dan nggak mengganggu forecast untuk achievement di akhir bulan. Jadi artinya apa? Stres mereka di akhir bulan gara-gara nggak achieve target itu gue ilangin karena
dari jauh-jauh hari mereka udah bisa lihat performa mereka gimana, berarti artinya mereka kira-kira bakal hit target apa enggak, dan bisa ambil tindakan koreksi beberapa minggu sebelum laporan ke bos. Step yang ketiga, last but not least, tapi penting banget, lu mesti manage ekspektasi. Maksudnya begini, nanti pas lu jadi manajer atau pas lu lead without a title, itu bakal ada orang-orang yang merasa, ini orang ngapain sih, gue udah ribet nih sekarang diajakin ngobrol lagi sama orang ini. Jadi artinya lu masih komunikasi juga kalau sebenarnya niat lu tuh membantu, lu pengen berkontribusi lebih. Lu juga jujur aja, gue pengen belajar. Dan lu juga bisa jujur juga sama manajer lu, sama bosnya dari bos lu untuk, Pak, Bu, saya ada keinginan untuk Monday jadi manajer. Boleh nggak saya bantu ekstra? Saya nggak minta lebih apa-apa. Saya juga nggak minta pangkat. Saya nggak minta ada special treatment sama sekali ke saya. Saya pengen bantu. Boleh nggak saya bantu? Karena saya udah ngelakuin A, B, C, D gitu ya. Ada achievement mungkin dari, kalau misalkan lu di sales, ada over achievement yang lu udah berhasil lakuin, atau mungkin lu di marketing, udah ada proses yang lu bikin yang memudahkan kerjaan lu, yang tadinya mungkin lu makan waktu 3 jam, sekarang jadi cuma 1 jam, karena lu ada skill tertentu yang lu bikin, trackingan itu tadi gitu ya contohnya. Atau ya lu bisa ngomong juga sama tim marketing atau tim stakeholder lainnya gitu ya. Jadi peers lu misalnya contohnya sama, dulu gue tuh banyak sama government relation. Karena sama government relation, kalau misalkan gue sebagai IC, tugas gue jualan, terus habis itu ada government relation karena gue di tim SMB waktu itu misalnya ya, terus habis itu government relation itu banyak banget pengen untuk menarik hatinya masyarakat Indonesia, which is banyak kan SMB ya, dan mereka ini si government relation itu nggak ngerti SMB lagi ngerjain apa aja, ada klien-klien siapa aja. Nah, gue yang bisa step in, gue yang bisa menengahi, dan di situ gue bisa kasih ekspektasi ke teman-teman gue kalau lu kerja aja, don't worry, gue yang handle, gue yang bisa take care. Kalau misalkan ada permintaan dari government relation, gue ngobrol dan kita nanti konsolidasi data yuk di tempat gue, supaya mereka juga bisa terbantu dan cepat kerjanya. Nanti yang layas biar gue aja deh. Nah, itu contoh, lu bisa step in dengan aksi langsung. Jadi lu punya evidence, lu punya receipt-nya nih, buktinya, dan lu bisa set ekspektasi tadi ke bos lu, ke manajer lu, ke tim lu, kalau apa yang gue lakuin hanyalah membantu. Dan pastiin satu lagi, pas lu set ekspektasi tadi, lu lakuin dengan tulus. Karena orang bisa tahu kalau lu tuh sebenarnya ngincer sesuatu, itu mereka bisa ngerasain, mereka nggak bodoh ya, mereka tahu. Dan kalaupun misalkan lu ngincer sesuatu, that is okay. Lu bilang aja, supaya jangan sampai ada yang merasa lu punya niat jahat. Dan kalaupun misalkan ada yang ngerasa kayak gitu, lu juga bisa menjelaskan dengan tulus itu, kalau no, gue memang niatnya hanya ngebantu aja, atau yes, gue memang pengen jadi manajer dan gue pengen mulai dengan ngebantuin tanpa imbalan apapun. Jadi intinya aja, lu kalau mau jadi manajer dan lu pengen cepet banget naik, gampang. Lu mulai dengan 3 langkah. Lu lead without a title. Lu mulai aja dulu, tanpa lu ngarepin imbalan dari segi pangkat, dari segi gaji. Jangan. Investasiin waktu, tenaga, pikiran lu untuk mulai aja dulu. Bantuin teman-teman lu yang butuh dibantu. Simple kok. Karena itu kan paling dekat sama lu ya. Dan ada kejadiannya tiap hari. Tinggal lu mau atau enggak aja. Yang kedua, lu mesti tahu kalau deliverable lu bakalan beda ya. Jangan kaget. Kalau lu jadi manajer, nanti lu tidak di-expect untuk target yang lebih tinggi lagi. Bukan itu. Tapi lu di-expect untuk tim lu bisa produce lebih produktif, lebih mudah achieve target, lebih mudah ngobrol sama stakeholder. Dan yang ketiga, lu juga mesti manage ekspektasi buat ke peers lu sama ke manajer lu juga. Lu sebenarnya ada niat untuk jadi manajer, ataupun mungkin sekarang niat lu hanya untuk naikin skill lu aja. Buat kepentingan gue ngelakuin ini semua buat supaya gue lebih skillful untuk manage orang one day nanti. Soal ada apa enggak, ya we'll see ada kesempatan atau enggak. Tapi at least surface luck lu jadi gede, supaya kalau kesempatan sampai datang, lu yang bakal ditunjuk, karena lu adalah pilihan yang paling logis.